Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abrar Iksan dengan NPM 240 320 10 270 dengan saya berada di Paralel F. Di sini saya ingin mempresentasikan PPT saya yaitu terkait tugas yang sudah diberikan dalam subbab-subbab itu terdapat eh, beberapa subbab yang sudah akan dibahas di eh, PPT ini, di mana PPT ini mengambil di pertemuan 15 yaitu garis besarnya mulai dari arus DC dan AC, terus resistensi dalam rangkaian bolak-balik, induktansi dalam rangkaian bolak-balik, terus kapasitansi dalam rangkaian bolak-balik. Terus ada harga efektif arus dan tegangan, terus ada R, L, C, dan dalam rangkaian bolak-balik itu semua berada dalam satu buah materi yang bernama arus bolak-balik. Next, di sini yang pertama itu ada apa sih itu arus bolak-balik? Pengertiannya di mana arus bolak-balik ini adalah arus lintas yang arah dan besarnya senantiasa berubah terhadap waktu dan dapat mengalir dalam dua arah. Terus arus bolak-balik ini diperoleh dari sumber tegangan bolak-balik seperti generator AC. Lalu secara umum arus dan tegangan bolak-balik yang dihasilkan generator listrik merupakan persamaan sinusoidal dengan frekuensi F. Secara matematis dirumuskan sebagai ini sebagai kuat arus listrik atau ampere. Lalu ada ini adalah rumusnya. Lalu di sini ada bagian keterangannya di mana Lm ini merupakan kuat arus listrik maksimum termasuk ampere. V di sini itu adalah tegangan listrik atau volt. Lalu yang Vm ini itu adalah tegangan listrik maksimum. Lalu ada T yaitu waktu, terus ada F frekuensi atau hertz itu ada di sebelah sini dan ini itu ada di waktu. Dimana arus bolak-balik ini dihasilkan oleh generator yang menghasilkan tegangan bolak-balik. Dan biasanya dalam membentuk fungsi sinusoida atau sinus bisa dalam sinusoida itu ada sinus atau kosinus. Lalu arus dan tegangan bolak-balik berubah terhadap waktu, fungsi waktu atau fungsi waktu. Lalu tegangan dan arus bolak-balik dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi sinus ataupun kosinus, di mana ini adalah sinus, yang atas ini adalah sinus, ini adalah rumusnya. Ini untuk pengimplementasiannya, ini untuk kosinus, di mana ini adalah pengimplementasiannya juga. Next, di slide ketiga, itu ada arus searah DC. Ini sesuai dengan apa yang ada di subbab, yaitu pada rangkaian DC hanya melibatkan arus dan tegangan searah, yaitu arus dan tegangan yang tidak berubah terhadap waktu. Oleh elemen pada rangkaian DC itu meliputi baterai, hambatan, kawat pengantar, baterai menghasilkan EMF untuk menggerakkan elektron yang akhirnya menghasilkan aliran listrik. Sebutan rangkaian sangat cocok digunakan karena dalam hal ini harus terjadi suatu lintasan elektron secara lengkap, yaitu meninggalkan kutub negatif dan kembali ke kutub positif. Lalu ada hambatan kawat pengantar sedemikian kecil ya sehingga dapat prakteknya itu harganya dapat diabaikan. Berikut ini adalah keunggulan dari arus listrik DC. Yang pertama, ada arus listrik DC dapat disimpan lebih lama. Contohnya pada sebuah aki, arus listrik DC itu di dalamnya dapat digunakan kapan saja dan bisa bertahan lama. Lalu yang kedua ada arus DC mudah untuk dipindahkan, contohnya seperti pada baterai. Lalu arus DC ini dapat dikemas atau dipindahkan aliran pada kemasan tersebut. Lalu yang ketiga, yang terakhir, arus listrik DC lebih aman jika tersengat karena menggunakan tegangan yang rendah dibanding arus AC. Lalu di sini kan DC ini merupakan arus yang searah, beda dengan AC. Next, di sini ada AC, di mana ini merupakan mirrornya dari arus DC, di mana arus bolak-balik listrik AC alternatif current adalah arus listrik di mana besar dan arah arusnya berubah-ubah secara bolak-balik, sedangkan di DC itu hanya searah saja dalam arus listriknya. Lalu arus bolak-balik dihasilkan oleh generator yang menghasilkan tegangan bolak-balik dan biasanya dalam bentuk fungsi
sinusoida atau yang berisi sinus atau kosinus, karena ini yang memungkinkan pengalihan energi yang paling efisien. Namun, dalam aplikasi-aplikasi spesifik yang lain, bentuk gelombang lain pun dapat digunakan, misalnya bentuk gelombang segitiga atau triangular wave, atau bentuk gelombang segi empat atau square wave. Lalu, dalam arus dalam listrik adalah muatan positif yang bergerak. Itulah mengapa ini bergeraknya bolak-balik, karena arus dalam listrik ini adalah muatan positif yang bergerak secara bolak-balik. Itu kalau di AC, kalau di DC itu muatan positif yang bergerak secara satu arah. Walaupun sebenarnya yang bergerak adalah elektron yang muatan negatif. Dengan demikian, kita bisa buat grafik perubahan perbedaan tegangan terhadap waktu tersebut. Untuk ujungnya A, perbedaan tegangan tidak berubah terhadap waktu. Begitu juga sama dengan yang B, di mana itu perbedaan tegangan tidak berubah terhadap waktu. Next. Ada RLC dalam rangkaian bolak-balik. Di sini ada impedansi dalam rangkaian arus bolak-balik yang memiliki komponen resistor, induktor, dan kapasitor. Total impedansi Z yang berfungsi seperti hambatan, terus pada rangkaian arus itu searah dapat ditemukan melalui persamaan yang ada di bawah, di mana impedansi ini kan termasuk dari LFC dalam rangkaian bolak-balik ini yang masih ada hubungannya dengan AC, di mana impedansi listrik atau lebih sering disebut dengan impedansi atau impedans itu menjelaskan ukuran penolakan terhadap arus bolak-balik sinusoid. Sinusoid itu ya sinus dan kosinus. Lalu ada impedansi listrik memperluas konsep resistensi listrik ke sirkuit AC, karena kenapa enggak DC itu karena AC itu yang bolak-balik dan DC itu karena yang searah. Lalu menjelaskan tidak hanya amplitudo relatif dari tegangan dan arus, tetapi juga fase relatif. Terus kenapa apa yang disebut impedansi itu? Impedansi itu kayak efeksi pertentangan yang diberikan komponen rangkaian atau sistem elektronik terhadap arus listrik bolak-balik atau searah, seperti itu. Next, di slide ke-6 itu ada RLC dalam rangkaian bolak-balik juga, masih sama di mana rangkaian seri RLC pada arus bolak-balik terdiri dari resistor R, induktor L, dan kapasitor pada simbol C yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC dan disusun secara seri. Hambatan yang dihasilkan oleh resistor tersebut bisa disebut resistensi, di mana hambatan yang dihasilkan oleh induktor disebut reaktansi induktif, di mana simbol XL, dan hambatan yang dihasilkan oleh kapasitor disebut reaktansi kapasitif, karena simbolnya adalah XC. Ketiga besar hambatan tersebut ketika digabungkan dalam disebut impedansi Z atau hambatan total. Ketiga hambatan tersebut R, XL, dan XC mengalir arus I yang sama, sehingga diagram fasor harus diletakkan pada T sama dengan 0. Sedangkan pada resistor atau VR itu berada pada fase yang sama dengan arus. Tegangan VL pada reaktansi induktif XL mendahului arus sejauh 90 derajat, dan tegangan VC pada reaktansi kapasitif XC tertinggal oleh arus sejauh 90%. Nah, ini ada si RLC dalam rangkaian bolak-balik, di mana pada rangkaian RLC ini tegangan yang melakukan rangkaian dapat dihitung melalui persamaan V sama dengan VR tambah VL tambah VC, di mana sedangkan arus yang melalui rangkaian tersebut dapat dihitung melalui persamaan I sama dengan IR sama dengan IL sama dengan IC sama dengan IM sin WT. Lalu di sini ada resistor, induktor, dan kapasitor. Ini sesuai simbol yang tadi. Ini ada S resistor dan tegangannya, ini arusnya, terus ini beda fasenya. Ini kan seperti yang tadi di slide ke-6 itu ada sejauh 90 derajat. Dan di sini 90 derajat. Yang dari induktor harus beda fase, kapasitor itu harusnya lebih cepat 90 derajat, sedangkan induktor 90% lebih lambat. Lalu di slide terakhir itu ada harga efektif arus dan tegangan, di mana ini adalah rumusnya I EF sama dengan IM akar 2, sehingga si VMA ini
sama dengan IMR ini atau tegangan maksimum, lalu dimasukkan VEF sama dengan IEFR, di mana tegangan F itu adalah tegangan efektif, Vm sama dengan IMR, langsung R sama dengan Vm per 1M. Jadi Vm ini dibagi IM, jadi masuk ke sini, dan R itu sama dengan Vm menjadi IM. Vf sama dengan IF, Vm per IM sama dengan Vm akar 2. Lalu ini adalah hasilnya, dan ini sama seperti tadi. Resistor, induktor, kapasitor 90% lebih cepat. Nah, mungkin segitu saja PPT dari saya untuk tugas besar fisika. Buat yang terhormat dosen pembahasan asli itu, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.